Sekarang kan sudah mulai banyak juga olahraga untuk orang-orang disabilitas ya. Atlet-atlet disabilitas ini apakah ada perbedaan signifikan sama atlet-atlet yang normal? Secara program latihan, kemudian secara mentalitas justru mereka mentalnya jauh lebih kuat ya. Orang punya anak disabilitas, ngapunten misalkan cacat atau apa itu malah disembunyikan kan. Sekarang enggak. Sekarang benar-benar dicari tahu ini bakatnya di mana kayak gitu. Nah, ini apakah ada temuan ilmiah olahraga dapat meningkatkan produktivitas pekerja? Itu jam kerjanya kalau kita itu kan di Indonesia 7 sampai 8 jam ya per hari kan ya. Yeah. Di Jepang itu jam efektif kerjanya cuma 5 jam 6 jam. Ada tips-tips khusus nggak mereka yang sudah bekerja ingin tetap bugar, sehat, tapi nggak berbahaya ya? Nggak berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Jawa Pos Radar Bojonegoro TV. Kali ini dalam acara podcast Radar Bojonegoro kita kedatangan tamu yang istimewa. Pertama, dokter masih muda. Kemarin juga ikut kontingen sebagai dokter tim medis tim Indonesia di Para Games Kamboja tahun 2023. Siapakah dia? Mari kita kenalan dengan Dr. Abdullah El Hasmi. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Ami ya panggilannya. Ya. Mas Ami ini asli Bojonegoro ya? Asli Bojonegoro. Mulai TK sampai SMA ya. TK sampai SMA di sini. Nah, terus ceritanya kemarin ikut kontingen tim Indonesia di Kamboja itu gimana? Jadi memang salah satu pusat pelatnas pemusatan atlet Paralimpik. Jadi kalau kita tahu kalau misalkan atlet yang non sewu ya, yang normal itu kan mulai dari kayak Porkap, terus Popda, PON, terus sampai nanti SEA Games, Asian Games, sampai Olimpik. Nah, sekarang kan sudah mulai banyak juga olahraga untuk orang-orang disabilitas ya. Saya misalkan dengan lumpuh otak, dengan amputasi tangan, dengan amputasi kaki, yang itu juga levelnya sama seperti orang-orang normal pada umumnya. Jadi mulai dari tandingnya mulai tingkat kabupaten, kemudian Popar Cup, Popar Prof, jadi Pekan Paralimpik Provinsi, Peparnas, levelnya sama kayak PON. Terus kalau levelnya ASEAN ada ASEAN Para Games, ASEAN Para Games sama Paralimpik. Gitu. Yang tahun depan Paralimpik insya Allah di Paris itu. Jadi selalu nanti biasanya rangkaiannya PON Peparnas gitu. Terus nanti ASEAN Games, ASEAN Para Games, nanti Olimpik, Paralimpik, selalu tuan rumahnya sama. Nah, kebetulan saya bekerja di Solo dan memang kalau Jakarta itu jadi pusatnya pelatnas yang able body atau yang normal itu. Jadi mungkin kayak PBSI pelatnas di Cipayung, nanti PSSI ada pelatnas di PSSI kayak itu. Nah, kebetulan kalau yang Paralimpik itu pusatnya di Solo dan kebetulan saya bekerja di Solo. Dan memang menekuni dunia kedokteran olahraga, basicnya S1 kedokteran, kemudian S2 ambil olahraga dan sekarang pendidikan juga spesialisasi di rehabilitasi medik yang memang banyak sekali bersinggungan dengan orang-orang disabilitas. Akhirnya dipanggillah dari Kemenpora untuk membantu mendampingi tim kontingen Indonesia. Oh iya. Terus berarti ini kan nantinya khusus lebih tertarik kepada mereka yang berkebutuhan khusus. Ya. Salah satunya. Sebenarnya kalau misalkan merawat ataupun membantu meningkatkan performa ataupun cedera pada orang normal itu banyak. Pun itu sehari-hari kita lakukan juga. Tapi kalau untuk yang concern ke orang-orang dengan disabilitas itu jarang kan, masih jarang orang yang concern gitu, sehingga saya melihat wah kayaknya ini memang cocok nih dengan bidang ilmu yang saya tekuni. Jadi memang fokusnya ke atlet-atlet dengan disabilitas. Nah, terus untuk perbedaan, maaf ya, ini agak sensitif soalnya bahasanya. Untuk atlet-atlet disabilitas ini apakah ada perbedaan
signifikan sama atlet-atlet yang normal. Misal ketika cederanya penanganannya harus berbeda atau gimana? Jadi memang resiko cederanya jauh lebih besar ya. Mungkin kalau kita misalkan kita bicara atlet lari aja deh. Nggak atlet lari, orang lari sprint, kalau misalkan orang lari misalkan kakinya masih utuh dua, ya udah dia lari-lari biasa. Tapi ada yang atlet yang misalkan salah satu kakinya amputasi, kemudian dia pakai kaki palsu gitu kan. Otomatis tenaga yang dibutuhkan pasti jauh lebih besar. Nah, buat dia lari dan mengangkat kaki palsunya. Otomatis juga resiko cederanya pada kaki yang justru yang masih ada kakinya lebih rawan cedera kayak gitu. Buat tumpuan soalnya. Buat tumpuan di kaki yang satunya yang pakai kaki palsu kan enggak ada tenaganya kan ya. Tapi di kaki yang masih sehat itu jadi buat tumpuan, sehingga memang biasanya risiko cederanya juga lebih tinggi kayak gitu. Tapi secara program latihan, kemudian secara mentalitas justru mereka mentalnya jauh lebih kuat ya. Maksudnya mungkin dengan perjuangannya dari kecil, kemudian perjuangannya ketika dia misalkan kecelakaan atau kena accident sehingga mereka harus diamputasi, yang lainnya kayak gitu, bangkitnya itu justru mentalnya mereka kuat banget. Misalkan contoh yang kemarin rekornya yang ASEAN Para Games kemarin yang Sabto Yogo Purnomo yang sprinter itu cerebral palsy, dari kecil memang ada lumpuh otak, jadi salah satu sisi tangan dan kakinya itu lemah dan kaku kayak gitu kan. Tapi nyatanya kemarin malah dapat 3 emas sendiri kan yang di Cina, bahkan ngalahin mungkin rekornya yang Asian Games kan yang syuting ya, menembak itu yang dapat 2 emas kan, emas siapa itu. Nah di Para Games itu justru ada yang bisa dapat sampai 3 emas 1 perak dia satu orang. Tetap mentalitasnya lebih luar biasa banget ya. Soalnya sudah terlatih dari kecil. Terus Mas Amik sendiri kenapa kok tertarik dengan dunia disabilitas ini? Hai, kamu kehilangan STNK? Tak perlu khawatir, langsung saja menuju kantor Radar Bojonegoro. Nah, sampaikan ke petugas jika ingin pasang iklan STNK hilang. Biaya pasang iklan STNK hilang cuma Rp68.000 saja. Nah, sebenarnya awalnya tertariknya sama dunia olahraganya sih, karena olahraganya. Iya. Mungkin dulu di SMP main pingpong kan ya. Kita sering main pingpong, main bulu tangkis gitu. Emang dari SD SMP suka dunia olahraganya, kuliah juga senang, kemudian memperdalam di S2. Dan di S2 itu saya ketemu teman-teman pelatih keolahragaan, guru-guru olahraga, terus dosen-dosen keolahragaan, dan itu membuat saya wah ini kayaknya hal yang menarik untuk saya tekuni. Terus setelah saya ketemu dengan orang-orang pelatih itu, nah kebetulan memang Kemenpora itu buka salah satu pelatnas untuk atlet yang junior, jadi SMP SMA. Jadi bukalah pelatnas untuk SMP SMA, jadi seluruh Indonesia diseleksi, ditaruh di Solo. Nah di sana mereka butuh dokter, kebetulan saya direkrut sama tim Kemenpora. Awalnya saya nggak terlalu bersentuhan juga dengan atlet-atlet disabilitas gitu. Terus di Kemenpora itu benar-benar cari dokter yang kira-kira ngerti tentang olahraga, dan di situ saya akhirnya mau nggak mau harus belajar tentang gimana sih atlet disabilitas itu tiap harinya itu gimana, makannya gimana, pola latihannya gimana, cederanya gimana. Kalau ngajarin atlet biasa, misalkan atlet renang, ya dia bisa lihat gerakan, tapi kalau atlet renang yang dia tunanetra, wah itu pelatihnya juga hebat banget. Caranya kan nggak bisa dikasih satu gini caranya, nggak bener-bener dicobain, tangannya digerakkan satu-satu. Ya matanya nggak kelihatan, jadi dicari bener-bener dia gimana ngerasakan nekuknya tangan seberapa. Jadi yo atletnya memang luar biasa, pelatihnya ya luar biasa. Di situ saya wah ini menarik banget, masih jarang kayak gitu. Dan di Asia sendiri itu memang yang kalau Asia Tenggara mungkin Indonesia memang salah satu yang terbaik ya, selain Thailand ya, mesti Thailand kan. Kalau di Asia sendiri, Cina, Jepang, Korea itu juga bagus banget pelatnas untuk Paralimpik atau disabilitasnya itu. Dan ya pengen belajar lebih jauh, dan kebetulan ternyata saya waktu itu dari Kemenpora saya izin belajar untuk ambil spesialis rehabilitasi medik yang memang yang mengurusi orang-orang dengan disabilitas juga, salah satu ranahnya. Terus akhirnya cocoklah di sini itu. Tapi untuk misalkan biasanya tetap
yang tanpa disabilitas pun kita juga sering konsultasi, kemudian gimana meningkatkan performa dan lain-lain juga tetap. Cuman memang concernnya di orang-orang dengan disabilitas. Disabilitas, iya. Berarti sebelumnya memang belum ada ketertarikan di situ. Iya, sebelumnya setelah terjun ternyata wah ini menarik. Ya, peluangnya lebih besar dan iya, tantangannya juga luar biasa. Lebih. Yang Tokyo itu kan sempat yang atlet Leni Ratri Oktila itu yang sampai 2 emas 1 perak kan waktu Olimpiade Paralimpik Tokyo yang 2020 itu kan juga pun apresiasinya negara juga luar biasa, bonusnya juga sama, yang emas dulu kan 5,5 M, jadi kalau membayangkan bonusnya juga benar-benar negara juga menjamin gitu ke atlet-atlet yang disabilitas. Jadi penghargaan negara, kemudian presiden, pemprov, pemkap juga luar biasa. Jadi sekarang tuh kalau dulu trennya orang punya anak disabilitas, ngapunten misalkan cacat atau apa itu malah disembunyikan kan. Sekarang enggak. Sekarang benar-benar dicari tahu ini bakatnya di mana kayak gitu. Bakatnya di mana itu dikembangkan. Salah satu yang atletnya Gresik itu Rifki Yavianda itu renang. Dia ininya low vision, penglihatannya memang kabur minusnya berapa belas itu. Jadi hampir enggak kelihatan. Itu waktu ASEAN Para Games di Kamboja dapat emasnya 6. Luar biasa. Jadi memang dianya suka renang, orang tuanya suka renang, diikutkan klubnya kalau nggak salah di Petro Gresik, salah satu klub renangnya yang besar kan. Terus di situ dia latihan, nah ternyata baru tahu, oh ternyata ada Para Games ya. Akhirnya dipindahkanlah kelas dia. Ada kelasnya memang untuk low vision atau tunanetra yang renang. Akhirnya di situ dia benar-benar ya bisa menunjukkan performa maksimalnya. Iya. Jadi sekarang orang tua mungkin kok anaknya misalkan kan ada yang dari lahir nyelengapun dan cacat, sudah disabilitas, ada yang mungkin pas SD kecelakaan akhirnya diamputasi kayak gitu. Nggak usah malu, nggak usah minder. Sekarang juga penghargaan negara untuk mahasiswa dengan disabilitas, penerimaan CPNS dengan disabilitas kan banyak sekali. Jadi kayak ya dimaksimalkan saja yang bisa itu di mana, kemudian dilatih terus-menerus ya pada akhirnya suatu saat juga bisa. Dan sekolah saya itu yang sekolah Kemenpora yang saya jadi kepala tim dokternya itu anak SMP SMA. Jadi mulai kelas 6 SD itu udah mulai kita bibit se-Indonesia diseleksi ya Mas. Terus masuk ke sekolah itu mulai pagi latihan, terus siang sekolah, sore latihan lagi, malam nanti mereka belajar, besok kayak gitu lagi. Bener-bener ditata memang sama Kemenpora pun. Berarti ada asramanya sendiri? Ada asramanya. Jadi asrama khusus anak-anak pelajar disabilitas yang udah seleksi se-Indonesia. Jadi mereka udah diatur jamnya. Habis sholat subuh, latihan pagi, sekolah sampai jam 2, jam 3, sore latihan sore sampai malam. Iya, belajar ngerjain tugas. Besok rutinitasnya udah ada asramanya, ada bapak asramanya, ada pelatih-pelatihnya nungguin di sana kayak gitu. Itu yang kita adaptasi salah satunya dari Cina, karena Cina itu atlet yang normal maupun disabilitas dari SD itu udah diasramakan. Jadi jangan kaget kalau Cina pas Olimpiade itu selalu juara umum terus ya. Selalu juara umum. Iya. Emasnya selalu ratusan lebih. Memang mereka pembibitannya luar biasa, dan itu yang mulai diadaptasi Thailand. Kita sebenarnya hampir agak ketinggalan. Cuman untungnya atletnya kita itu sangat berkualitas, jadi tetap bisa ngejar. Kalau sama Thailand pun kita masih bersaing kayak gitu. Iya. Kalau dilihat setiap Asian Games atau SEA Games pasti ketat Indonesia sama Thailand gitu. Iya benar, Indonesia sama Thailand di ASEAN. Kalau udah sama Cina sudah jauh banget. Iya, levelnya sudah Olimpiade. Olimpiade benar banget. Iya. Padahal saya kadang itu penasaran Mas. Iya. Cina, Jepang sama Korea itu kalau secara fisik sama orang Indonesia kan nggak terlalu jauh ya. Iya. Tingginya juga ya 160, 170-an kayak gitu kan. Tapi performa mereka jauh. Sekarang kita kayak bicara timnasnya Jepang sepak bola aja, ini mulai pertandingan yang kelasnya FIFA aja hampir-hampir nggak terkalahkan ya. Padahal dengan tinggi badan hampir sama, fisik hampir sama, pembinaannya benar banget. Iya, pembinaannya yang berbeda. Nah ini PR kita bersama. Benar banget. Nah ini terkait olahraga ini, saya mau tanya,
di kota-kota besar ini kan sudah banyak kantor yang memfasilitasi karyawannya untuk berolahraga, misal menyediakan dia di kantornya tersebut. Nah, ini apakah ada temuan ilmiah yang memang bahwa olahraga dapat meningkatkan produktivitas pekerja? Apakah itu ada? Ada itu. Ada. Jadi gimana? Kalau kita ngomong di Jepang itu, Jepang itu jam kerjanya kalau kita itu kan di Indonesia 7 sampai 8 jam ya, per hari kan ya. Di Jepang itu jam efektif kerjanya cuma 5 jam 6 jam. Jadi waktu istirahat siang itu 1 jam sampai 2 jam sendiri. Bisa digunakan napping, power nap, misalkan tidur sebentar, atau ada juga yang di kantornya memang ada fasilitas olahraganya kan, ada treadmill, ada gymnya kayak gitu, ada yang difasilitasi kayak gitu. Jadi memang sebenarnya efektivitas itu ternyata untuk orang-orang yang kerja itu bukan masalah jamnya yang panjang buat kerja, tapi justru masalah di tengah-tengahnya itu ada jam rehat dan jam untuk melakukan aktivitas lain. Jadi sebenarnya saya sangat mendukung sekali karena apa? Kita kerja misalkan mulai jam 8 gitu ya. Jam 11 itu udah bosan. Udah pengen kok gak duhur-duhur nih. Lumayan kan kalau duhur biasanya ngopi dulu, rehat dulu kayak gitu. Benar memang. Ada beberapa penelitiannya produktivitas kerja bisa meningkat dengan jam istirahat yang cukup dan olahraga yang cukup. Sekarang kayaknya banyak corporate wellness program CWP itu. Jadi kayak perusahaan-perusahaan besar itu kayaknya sekarang sudah mulai meng-hire personal trainer juga ataupun dokter, kemudian fisioterapis kayak gitu buat membantu menjaga istilahnya kebugaran, kemudian kebiasaan olahraga, kebiasaan di kantornya gitu. Jadi mulai banyak itu saya lihat corporate wellness program Pertamina, kemudian beberapa BUMN udah mulai memasukkan program kayak gitu. Nah, terus ini misal ya, ini apakah juga ada tentang ini ada seseorang kenalan saya, dia itu orangnya sangat serius. Jadi ketika bekerja serius, apa-apa serius. Tapi ketika olahraga, dia itu wajahnya sumringah, nggak serius banget. Pokoknya apakah ada kajian ilmiah terkait itu? Apakah olahraga bisa membuat seseorang bahagia atau itu ada? Benar-benar. Jadi salah satu efeknya olahraga itu yang paling sering menimbulkan seseorang jadi bahagia itu di otak kita ketika kita stres, misalkan kerja atau kita mikir keras, itu menghasilkan kortisol. Nah, kortisol ini kalau makin banyak makin orangnya stres banget. Nah, ketika orang itu berolahraga, itu beberapa komponen otak itu menghasilkan hormon namanya endorfin atau endogenous morfin. Jadi efeknya kayak orang pakai morfin. Jadi kayak orang pakai morfin tapi namanya endogenous. Jadi endogenous itu yang morfin yang dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Jadi ada beberapa substansi nigra dan beberapa komponen otak itu menghasilkan endogenous morfin ini atau endorfin yang kita kenal itu yang membuat orang jadi fresh, senang, bahagia kayak gitu. Dan efeknya seperti morfin kayak gitu. Memang disebut endogenous like morfin. Jadi atau endorfin itu karena ya efeknya itu seperti orang pakai morfin, seperti orang pakai narkoba kayak gitu, tapi efeknya menyenangkan seperti itu. Berarti tetap ada ya? Tetap ada. Ilmiah. Nah, terus terkait olahraga ini kan kemarin minggu lalu kalau tidak salah ada berita tentang bupati yang meninggal dunia ketika main sepak bola benar-benar. Iya. Nah, ini ada tips-tips khusus nggak terkait mereka yang sudah bekerja ingin tetap bugar, sehat, tapi nggak berbahaya. Nggak berbahaya. Benar-benar. Jadi kemarin kasusnya banyak ya. Dulu mungkin kita salah satu kasus mungkin Aji Mas Said ya, pernah dengar pasti Aji Mas Said. Futsal dulu ya. Futsal, habis futsal tiba-tiba habis itu meninggal, terus habis itu yang terakhir kemarin yang bupati itu yang
perayaan di mana Kalimantan apa Sulawesi ya, main bola terus meninggal. Jadi prinsipnya olahraga itu harus teratur, terstruktur sama terukur. Nah, teratur ini memang harus dibiasakan. Jadi ya memang kalau sesuai anjuran WHO sama Kemenkes itu 3-5 kali seminggu. 3-5 kali seminggu. Paling tidak 30 menit. Minimal 30 menit. Itu intensitasnya ringan ya, kayak jalan kaki, sepedaan. Mungkin tadi pagi ada orang yang CFD, jalan-jalan, kemudian jogging-jogging kecil, sepedaan seperti itu. Buat aerobik atau ketahanan jantung kayak gitu. Nah, tapi orang-orang yang nggak olahraga teratur, kemudian dia dibebani olahraga yang tiba-tiba langsung berat, ya badannya pasti kaget, pasti berontak. Mungkin Pak Bupati ini, ya saya bayangkan untuk dia olahraga 3-5 kali seminggu mungkin jadwalnya mungkin terlalu padat. Tapi ketika ada event, kemudian dia langsung all out, misalkan mainnya langsung ngoyo, nge-push gitu, akhirnya ya itu jantungnya mungkin tiba-tiba kaget. Jadi memang sudden death karena heart attack atau serangan jantung pada orang-orang kasus olahraga banyak. Kasus kemarin yang terakhir maraton di Bandung juga kayak gitu kan. Mungkin latihannya nggak mumpuni, tiba-tiba dus larinya terlalu kenceng, jantungnya kaget, meninggal. Jadi yang pertama harus teratur latihannya, terstruktur. Jadi memang ada tahap-tahapannya. Nggak bisa kita langsung berat gitu. Misalkan sekarang banyak event-event lari ya. Ada orang mau ikut langsung maraton 42 kilo. Nggak bisa, harus terstruktur, mulai dulu latihan 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, sampai nanti latihan bertahap. Yang ketiga harus terukur. Terukur itu harus tahu batasnya badan juga, kayak gitu. Mungkin case yang sampai meninggal itu biasanya nggak tahu, jadi pengen mainnya all out kayak gitu, tapi ternyata jantungnya udah nggak kuat. Makanya mungkin beberapa orang harus tahu kapasitas badannya itu seberapa. Misalkan capeknya ototnya seberapa, kapan harus berhenti itu harus tahu. Kemudian mungkin detak jantungnya itu sampai berapa, kayak gitu harus tahu batasnya. Jadi tiap orang itu kan punya level kebugaran yang berbeda-beda ya. Tergantung dia rajin latihan apa enggak. Kalau misalkan jarang latihan ya otomatis kebugarannya mungkin levelnya 30%, 40%. Maka jangan aktivitas olahraga di level 50%. Pasti badannya akan memberontak. Di luar kapasitas kemampuan tubuhnya. Makanya mungkin ada sekarang udah mulai banyak kayak pakai smartwatch buat lihat detak jantungnya berapa, kayak gitu. Itu salah satu untuk mengetahui lah, terukur berapa sih detak jantung yang aman. Ketika saya sepedaan itu berapa tau, masih 120, 130 kali per menit, masih aman. Kok sepedaannya ngoyo, misalkan ngoyo, kemudian kok detak jantungnya udah sampai 178, 180 ya, berarti sudah nggak aman lagi, harus diturunkan. Mungkin banyak juga kasus-kasus pesepeda tiba-tiba meninggal yang di tanjakan. Apa kan kalau tanjakan kan lebih berat. Lebih berat. Detak jantungnya naik, dia nggak tahu tiba-tiba jatuh kayak gitu. Jadi harus tahu juga batasan dirinya itu sampai mana. Kalau memang atlet gitu sampai detak jantung 200 kali per menit pun ya kuat, karena ya memang sudah terbiasa itu. Sudah terbiasa, udah latihan. Tapi kalau kita mungkin orang-orang yang untuk rekreasional, untuk sekedar menjaga kebugaran ya harus tahu batasnya. Nah, ini terkait itu tadi disebutkan, apakah ada tanda atau ciri-ciri misal seseorang ini sudah mencapai batasnya? Misal ini ya, biasanya saya olahraga itu cuma sampai 30%. Ternyata ketika hari itu saya 35% kemampuan lah, kapasitas. Apakah kayak jantung tiba-tiba kayak ada yang nonjol gitu apa gimana? Benar-benar biasanya itu gejala paling awal itu ngos-ngosan yang nggak ketulung. Jadi ngos-ngosannya udah itu nafasnya udah berat, udah cepat, terus dipakai berhenti sebentar kok masih ngos-ngosan lagi, berarti udah terlalu berat sekali kayak gitu. Jadi kalau misalkan sudah ngos-ngosannya kok nggak kayak biasanya, itu harus segera berhenti. Yang kedua biasanya pandangannya udah mulai kabur, berkunang-kunang kayak gitu. Itu berarti ini udah melebihi batasnya tubuh ini, berarti kita harus mengurangi kayak gitu. Terus yang ketiga biasanya ada orang yang kalau di-push itu sampai muntah-muntah mungkin. Jadi pas balapan gitu sampai muntah-muntah, perutnya sampai mules, sakit kayak gitu juga bisa. Nah, mungkin itu tanda-tanda yang mungkin kita terlalu memaksakan diri gitu. Kecuali memang latihannya sudah sangat cukup,
Nah, mungkin di push latihannya udah sampai 50%. Ya kalau larinya dengan kemampuan 50% ya nggak masalah. Tapi kalau latihannya baru 30-40 dipaksakan 50% ya pasti akan ada efeknya kayak gitu. Nah, terus ini adakah jam-jam tertentu yang bagus untuk dipakai olahraga? Apalagi kan kebanyakan teman-teman nggak di Bojonegoro saja sih, di luar kota yang kerja sedang bekerja sampai sore olahraganya itu malam. Iya betul. Nah, apakah itu cocok atau gimana? Sebenarnya kalau pertanyaan itu lumayan sering ya. Jadi kalau ditanyakan kapan waktu yang paling baik untuk melakukan olahraga, tentu saja pagi hari. Pagi hari ya? Tentu saja pagi hari. Tapi kalau misalkan nggak bisa pagi hari, malam hari gimana ya boleh. Mending malam hari daripada nggak olahraga sama sekali. Oh gitu. Itu nggak apa-apa. Jadi pagi hari itu memang kualitas udara paling bagus, tubuh kita paling fresh karena baru bangun tidur, tenaganya masih penuh. Kemudian juga biasanya pikirannya juga paling enak kan, seger lah kalau pagi hari itu. Nah, cuman kalau memang pagi mungkin jam 6, jam 7 udah buru-buru kerja, sekolah, kuliah dan lain-lain, sempatnya sore ya sore. Kalau misalkan sempatnya malam gimana kayak gitu. Sempatnya malam nggak masalah. Misalkan memang pagi benar-benar nggak bisa ya sempetin malam. Sekarang soalnya saya lihat kalau terutama saya di kota besar ya kayak di Solo, di Surabaya, di Jogja itu gym atau pusat kebugaran itu ramainya malam. Jam-jam 5 ke atas itu orang-orang pulang sekolah, pulang kuliah, pulang kerja itu baru rame-ramenya ya. Memang sempatnya jam segitu. Cuman yang perlu dipaswadai kalau olahraganya indoor di dalam ruangan nggak masalah. Pencahayaan cukup baik, terus kualitas udara cukup baik karena nggak ada pohon-pohon karena malam hari kan ya, itu nggak masalah. Cuman nanti yang perlu digarisbawahi adalah jangan terlalu mendekati jam tidur juga. Jadi misalkan biasanya tidurnya jam 10 ya, jangan sampai maksimal jam 9 udah harus berhenti. Jadi 1 jam sebelum tidur udah harus diturunkan, istilahnya pendinginan ritmenya badannya ini metabolismenya harus diturunkan dulu baru tidur biar tidurnya nyenyak. Nah, kalau ternyata terpaksanya nggak bisa olahraga yang di dalam ruangan, misalkan outdoor, misalkan sekarang banyak banget komunitas lari yang larinya malam hari itu. Kalau di Surabaya, terus di Solo itu ada indoor runner itu latihannya Selasa malam, Jumat malam, Selasa malam sama Kamis malam gitu kan. Nah, itu nggak masalah sebenarnya. Cuman yang perlu digarisbawahi kalau kita olahraga di luar malam hari itu kan pohon udah mulai menghasilkan karbon dioksida ya, jadi otomatis nggak akan seseger kalau pagi hari. Yang kedua, masalah penerangan. Masalah penerangan kan selalu jadi problem kalau malam hari. Apakah bisa menjamin benar-benar nyari rute yang aman, nggak ada jegolongan, terus juga mengurangi risiko cedera berat. Terus juga malam hari biasanya kualitas udara juga kotor karena udah mulai siang sore kendaraan lewat lalu lalang, jadi kualitas udaranya kurang begitu bagus kayak gitu. Ini tuh sebenarnya yang pertimbangannya kenapa malam hari kok nggak begitu disarankan kayak gitu. Tapi kalau ternyata sempatnya malam ya nggak apa-apa, nggak masalah sebenarnya. Daripada nggak sama sekali. Gitu. Yang penting intinya tadi sebelum tidur 1 jam ya. Iya. Itu ritmenya harus diturunkan. Metabolisme tubuhnya harus diturunkan dulu. Kalau nggak nanti tidurnya nggak nyenyak. Takutnya malah kualitas tidurnya malah turun. Berarti misal habis olahraga 15 menit tidur itu berarti yang terganggu kualitas tidur. Iya. Ini tubuhnya ini masih settingan pasca olahraga. Jadi metabolismenya masih tinggi, belum diturunkan langsung dipakai tidur. Jadi malah tidurnya malah nggak nyenyak. Jadi memang olahraga sendiri, kemudian jaga pola makan dan pola tidur itu inti sebenarnya sehat itu sebenarnya di situ aja. Makan olahraga yang secukupnya, terus sama tidur yang sangat cukup. Jadi tidurnya ini paling penting. Justru orang-orang ini malah yang paling susah biasanya tidur. Tidur malamnya mungkin nggak teratur, pagi udah harus bangun, tidur malamnya kurang dari 7 jam, 8 jam sehari kayak gitu kan. Itu justru malah membuat tubuhnya ya nggak recovery maksimal, nggak pulih maksimal untuk besok paginya lagi kayak gitu. Tak terasa ternyata obrolan kita cukup panjang tadi dan sangat menarik juga, apalagi buat saya sebagai karyawan juga ini dapat masukan bagaimana tadi untuk menyiapkan tubuh ya. Ya, untuk menyiapkan tubuh, tahu tentang kondisi tubuh sendiri. Tadi juga disebutkan
ketika mencapai batas tubuh, ciri-cirinya seperti apa. Nah, ini menarik sekali, dokter. Terima kasih untuk kehadirannya di podcast Radar Bojonegoro, Dr. Ami. Saya selaku host podcast Radar Bojonegoro kali ini mengucapkan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.